Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Namun, si penjaga toko yang bungkuk tersenyum, "Anak muda, aku tidak bisa mengatakannya, atau aku akan menghancurkan pekerjaan pasar gelap, dan itu akan membawa masalah besar bagiku." Setelah mendengarnya, Lin Tian tersenyum, "Apakah kamu menjualnya?" Penjaga toko itu ragu-ragu dan berkata, "Kau ingin membelinya?" "Aku juga ingin membuka lapak di pasar gelap." Lin Tian tampak tertawa kecil, tapi penjaga toko itu langsung berbisik, "Katakan, kau mau berapa?" "Berapa harganya?" "Satu tulisan tangan, 1.000. 100 berarti 100.000. Kalau mau beli, minimal harus 100 lembar." Penjaga toko yang bungkuk itu tersenyum, dan Lin Tian akhirnya mengerti apa maksudnya. Maka Lin Tian bertanya dengan senyum, "Penjaga toko, kamu dapat ini dari mana?" Penjaga toko itu langsung waspada, "Kalau aku memberitahumu, aku tidak akan bisa berbisnis lagi." Setelah berpikir sejenak, Lin Tian berkata, "Kalau begitu, berikan aku 200 lembar." "Baiklah, bayar dulu, ambil barangnya sore nanti." Lin Tian mengeluarkan 20.000 dan bertanya, "Apa kamu ingin lukisan ini?" "Nanti kalau aku sudah untung, aku akan kembali mencarimu," kata Lin Tian sambil tersenyum. Penjaga toko yang bungkuk itu mengangguk, "Oke, aku akan siapkan barangnya dulu." Kemudian mereka bertiga keluar, tetapi penjaga toko itu tidak bergerak. Ia berkata kepada seorang penjaga toko di dekat situ, "Tuan, sepertinya cara Anda membuntuti dia tidak berhasil." "Tunggu saja sebentar," kata Lin Tian. Pemimpin istana Su memandang Lin Tian dan bertanya, "Kau ingin menyelidiki asal tulisan tangan itu?" "Lukisan bisa dipalsukan, tapi tulisan tangan tidak mungkin palsu." Mata Lin Tian bersinar aneh, tapi pemimpin istana Su khawatir, "Kau seperti menusuk sarang lebah." "Sarang lebah?" Pemimpin istana Su menjelaskan, "Lukisan-lukisan ini telah diperjualbelikan di Zhongzhou selama bertahun-tahun, tapi tetap berdiri. Itu artinya pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Kalau kau coba usut, aku khawatir kau akan." "Aku tak tertarik pada kekuatan itu. Aku hanya tertarik pada Qin Suci Bulan, Holy Moon Lair." Pemimpin istana Su meragukan, "Maksudmu kau bisa menemukannya lewat ini?" "Mungkin saja," kata Lin Tian dengan nada spekulatif. Pemimpin istana Su pun akhirnya hanya menunggu dalam diam. Sore harinya, ketika Lin Tian melihat si penjaga toko bungkuk belum keluar juga, ia mengajak pemimpin istana Su masuk lagi. Penjaga toko bungkuk itu melihat Lin Tian datang dan tersenyum, "Kau datang juga." Ketika Lin Tian melihat barangnya, ternyata benar ada 200 lembar kertas transparan, tampak seperti bisa langsung ditempelkan pada lukisan. "Penjaga toko, ini benar-benar bisa diandalkan?" "Bisa. Orang biasa tak akan bisa membedakannya." Penjaga toko itu tertawa, sementara Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu, kalau aku tempel ini di lukisan apapun, itu jadi lukisan Qin Suci Bulan?" "Benar. Kalau aku berbisnis seperti ini, apakah Qin Suci Bulan tidak akan menggangguku?" tanya Lin Tian penasaran. Tapi si penjaga toko hanya tertawa, "Anak muda, kalau takut, jangan berbisnis." Lin Tian berkata dengan nada bercanda, "Aku hanya takut kalau ketahuan." Penjaga toko bungkuk itu tertawa, "Tenang saja, di Zhongzhou, ini sudah hal biasa. Tidak ada yang mempermasalahkan." "Terima kasih banyak." Setelah itu, Lin Tian mengambil barang-barang tersebut dan meninggalkan paviliun lukisan Shenyou. Kemudian mereka mencari kedai teh terdekat untuk duduk. Sue Jueyo menatap ke arah toko dan bertanya, "Tuan, kita hanya duduk di sini saja?" Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian. Lin Tian berkata, penjaga toko itu pasti mendapatkan tulisan tangan itu dari suatu tempat. Tak bisakah dia keluar saja? Sue Jueyo bingung, tapi Lin Tian menjawab setelah berpikir sejenak, "Tunggu momen yang tepat." Momen? Pemimpin istana Su dan Sue Jueyo tidak tahu apa maksud Lin Tian. Namun tak lama, hari mulai gelap. Di malam hari, lampu-lampu menyala di seluruh kota. Langit gelap terlihat menyeramkan. Banyak toko juga mulai tutup, membuat Sue Jueyo bertanya heran, "Pemimpin Su, kenapa mereka tutup saat malam?" Di malam hari, orang-orang yang kultivasinya lemah akan merasa mengantuk, jadi mereka harus beristirahat. Mengantuk? Sue Jueyo terkejut.
Pemimpin Istana Su tersenyum, tunggu sebentar, kau akan mengerti. Lin Tian teringat rumor sebelumnya tentang Dewa Tidur, lalu bertanya, Pemimpin Su, pernah dengar tentang hantu tidur? Aku belum pernah dengar hantu tidur dewa, tapi aku pernah dengar tentang monster tua yang tidur lama. Pemimpin Istana Su tertawa. Oh, ceritakan? Secara umum, orang-orang lemah harus istirahat setiap hari. Yang sedikit lebih kuat bisa istirahat setiap beberapa hari, bahkan yang sangat kuat bisa bertahan hingga setengah bulan. Tapi ada satu monster tua yang tidak perlu tidur sama sekali. Dia tidak pernah lelah. Lin Tian tiba-tiba tertarik dan bertanya, di mana dia? Di Istana Dewa Tidur. Istana Dewa Tidur? Lin Tian terkejut. Pemimpin Istana Su tersenyum. Ya, itu sebuah istana di kota ini. Pemimpinnya menyebut dirinya sendiri pemimpin istana, karena dia tidak pernah tidur. Banyak orang menyembahnya. Mendengar itu, Lin Tian tertarik dan berkata pada pemimpin Istana Su, bisa kau antarkan aku ke sana? Bukannya kau sedang selidiki Qin Suci Bulan? Aku bisa tinggalkan bayangan. Dengan itu, Lin Tian meninggalkan bayangan dirinya, dan pemimpin Istana Su berkata, baiklah, mari kita pergi. Kemudian, pemimpin Istana Su membawa Lin Tian dan Sue Jueo ke jalanan kota. Seperti yang diduga, semakin sedikit orang di jalan. Beberapa langkah kemudian, Sue Jueo mulai merasa mengantuk, capek sekali. Di Zhongzhou, ini hal biasa. Kenapa bisa begitu? Katanya ada kekuatan di kota ini yang membuat orang mengantuk saat malam, tapi tak ada yang tahu apa itu. Sue Jueo terkejut, dunia ini aneh juga. Ya, ini salah satu hal unik dari kota Zhongzhou. Sue Jueo berkata, Tuan, tempat ini terasa agak janggal. Tapi Lin Tian tertawa, sekejam apapun tempat ini, tetap saja tak bisa menakutiku. Pemimpin Istana Su tahu bahwa Lin Tian tak takut apapun, jadi dia tidak berkata lagi. Ia lalu membawa mereka ke sebuah istana. Di luar istana itu, banyak orang sedang berlutut dan berdoa agar bisa bergabung dengan Istana Dewa Tidur. Sue Jueo terkejut, sampai sebegitunya? Pemimpin Istana Su tersenyum, banyak orang ingin belajar teknik agar bisa tetap terjaga, jadi mereka ingin bergabung ke sini. Tapi Istana Dewa Tidur tidak menerima sembarang orang. Sue Jueo bingung, kenapa namanya Istana Dewa Tidur? Bukannya itu bertentangan? Kalau soal itu, tanya saja pada si monster tua yang menamai dirinya sendiri. Siapa tahu apa yang ada di pikirannya. Sue Wuyo menatap Lin Tian dan bertanya, Guru, apakah kita juga harus berlutut di sini? Aku tidak suka berlutut, jawab Lin Tian. Namun Su Gongsu berkata, kalau tidak berlutut, kamu tidak akan mendapat kualifikasi untuk masuk ke istana. Kalau begitu langsung saja masuk, kata Lin Tian santai. Su Gongsu terkejut, meskipun kuil Dewa Tidur ini bukan kekuatan besar, karena memiliki teknik unik, banyak tokoh besar di kota yang melindunginya. Jika kamu menerobos masuk, itu sama saja dengan mengusik sarang lebah. Mendengar itu, Lin Tian tersenyum pada Su Gongsu dan berkata, kenapa aku merasa kamu penakut, Su Gongsu? Penakut? Tidak mungkin. Tapi aku tahu aturan di sini. Beberapa hal sebaiknya dihindari. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar, jawab Su Gongsu cemas. Lin Tian tersenyum, kamu dan muridku tinggal di sini saja. Kalau terjadi sesuatu, aku tak perlu mengurus kalian. Kamu sungguh ingin menerobos masuk? Su Gongsu bertanya dengan canggung. Lin Tian mengangguk, lalu langsung berjalan melewati kerumunan yang berlutut. Hal itu membuat banyak orang memarahinya. Anak muda, berhenti. Kamu tidak lihat kami semua berlutut? Anak muda, antre yang benar. Tapi Lin Tian berkata, aku bukan datang untuk bergabung dengan kuil Dewa Tidur. Mendengar ini, banyak orang langsung menarik napas lega. Karena mereka pikir Lin Tian hanya menyerobot antrean. Namun saat Lin Tian sampai di gerbang, seorang murid penjaga menghalanginya dengan tongkat kecil, tidak boleh masuk. Kenapa? Kamu bukan anggota kuil Dewa Tidur, untuk apa masuk? Tanya murid itu. Lin Tian tersenyum, aku mencari pemimpin kalian, si Dewa Tidur. Kamu? Siapa kamu? Sebutkan namamu. Lin Tian, jawabnya tegas. Penjaga itu mengejek, maaf, saya tidak kenal kamu. Lin Tian tersenyum, wajar kalau kamu tidak kenal. Setelah itu, Lin Tian tiba-tiba menghilang di depan kerumunan. Penjaga itu kebingungan dan buru-buru mencari. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari dalam istana, tangkap dia.
Orang-orang yang mengantre pun kaget, anak ini mau mati? Dia gila. Benar-benar nekat, gumam Sugongsu gugup. Sue Wuyo tersenyum, guru benar-benar percaya diri. Takutnya dia tak bisa kembali, kata Sugongsu cemas. Sue Wuyo meyakinkan, jangan khawatir, kemampuan guru sangat hebat. Namun Sugongsu tetap khawatir, si Dewa Tidur itu mengenal banyak ahli. Sekuat apapun gurumu, apa dia bisa melawan Yo Guizun? Tak ada yang tak bisa dilakukan oleh guruku. Di dalam kuil Dewa Tidur, banyak orang mengepung Lin Tian untuk menangkapnya. Namun Lin Tian terus bergerak dan tak bisa disentuh. Akhirnya Lin Tian berkata, aku ingin bertemu Dewa Tidur kalian. Kamu? Seorang pria berjanggut dengan debu terbang, Fu Chen, di tangan muncul dan tampak marah. Sesepuh, seru para murid dengan hormat. Lin Tian melihat pria itu, kamu sesepuh di sini? Ya, aku Hulau, sesepuh kuil Dewa Tidur. Lin Tian tak peduli dengan namanya dan langsung berkata, aku ingin bertemu pemimpin kalian. Kamu? Tanya Hulau dengan tajam. Benar, aku, jawab Lin Tian. Aku tak peduli siapa kamu. Menyerahlah sekarang atau kau akan celaka. Hulau marah. Lin Tian tersenyum, begitukah? Tentu. Hulau pun mengangkat Fu Chen-nya, siap menyerang Lin Tian. Namun Lin Tian mencibir, kalau mau menyerang, gunakan senjata yang lebih bagus. Fu Chen itu tak akan berguna. Kau kira aku anak kecil? Bentak Hulau. Lin Tian hanya tertawa, dan dengan satu gerakan, Fu Chen itu langsung berpindah ke tangannya. Wajah Hulau berubah pucat dan dia menatap Lin Tian. Kembalikan itu. Biar ku temui pemimpinmu dulu, baru ku kembalikan, kata Lin Tian. Hulau membentak, mimpi. Oh, jadi kamu tak mau menyerahkannya? Benar. Mau apa kau? Kalau begitu, aku akan menghancurkan senjatamu. Kalau kau berani hancurkan senjataku, aku bunuh kau. Hulau marah. Ia lalu mengaktifkan kekuatan, tangan gunung emas muncul dan rantai emas membelenggu Lin Tian. Para murid bersorak, sesepuh hebat. Bunuh dia, sesepuh. Tapi Lin Tian memperingatkan, sebaiknya kamu lepaskan, atau kamu akan menyesal. Hulau mendengus, kau berani mengancamku? Orang-orang menganggap Lin Tian sombong. Menyerah saja pun tak akan ada gunanya sekarang. Benar, mati saja. Namun tiba-tiba Lin Tian menghancurkan semua belenggu. Hulau tercengang. Kamu? Ada cara lain? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Hulau panik dan berkata, anak, kau mau mati? Lin Tian masih memegang Fu Chen dan berkata, kau masih peduli dengan keadaan senjatamu, kan? Kau bisa hancurkan senjataku? Saat ia selesai bicara, Lin Tian langsung menghancurkan Fu Chen itu. Hulau terkejut hingga membeku, dan semua orang di sana melongo. Bagaimana? Masih mau coba? Tanya Lin Tian dengan senyum santai. Hulau marah, aku akan membunuhmu. Ia menyerang Lin Tian bertubi-tubi, tapi tak satu pun berhasil. Lin Tian mengejek, mau bertarung dengan kemampuan segitu? Hulau mulai merasa takut. Benar saja, dalam sekejap Lin Tian muncul di belakangnya dan berkata, kau bahkan tidak tahu di mana aku berada. Orang-orang terpana melihat Lin Tian tiba-tiba ada di belakang Hulau. Apa-apaan ini? Dia cuma di tingkat jin, tapi mengerikan sekali. Ya, aku pun tak tahu kenapa bisa sekuat itu. Kerumunan mulai melihat Lin Tian seperti monster, sementara Hulau menatapnya dengan amarah dan ketakutan. Lin Tian memandangnya dan berkata, jangan lihat aku seperti itu, percuma saja. Si Tua Hu menjadi marah dan menyerang Lin Tian dengan satu pukulan. Tapi saat serangannya hampir mengenainya, Lin Tian menghilang begitu saja. Serangan itu tidak mengenainya, malah langsung menghantam tubuh si Tua Hu. Orang-orang melihat si Tua Hu terkena serangan, lalu roh si Tua Hu mulai mengepul, membuat semua orang bingung. Beberapa orang mendekat dan bertanya, Penatua, kau tidak apa-apa? Wajah si Tua Hu tampak suram, tapi dia masih berdiri dan menatap Lin Tian dengan marah. Bocah, berani-beraninya kau melukaiku? Aku hanya ingin bertemu kepala istanamu. Kalau tidak, aku akan terus melukaimu, kata Lin Tian sambil tersenyum mengejek. Si Tua Hu makin kesal, kau tunggu saja, kepala istana kami pasti akan membunuhmu. Setelah itu, dia pun pergi menuju suatu tempat di dalam istana, tampaknya untuk memanggil seseorang. Para murid istana satu persatu mengancam Lin Tian, bocah, tamatlah kau. Kau tahu akibatnya menyinggung kami? Lin Tian mengabaikan mereka dan malah mengikuti si Tua Hu hingga sampai ke sebuah halaman yang sunyi. Si Tua Hu berdiri di suatu tempat dan berbicara kepada seseorang di dalam loteng.
Ketika Lintian muncul, si Tuahu terkejut dan langsung berteriak ke arah kegelapan. "Leluhur, dialah orangnya." Saat itu, terdengar suara lelaki tua dari dalam loteng. "Anak muda, kami dari Istana Dewa Tidur tak punya dendam denganmu. Kenapa kau menyakiti orang-orangku?" "Aku menyakiti mereka karena ingin menemuimu," kata Lintian. "Menemui aku? Apa maksudmu?" Orang di loteng terdengar bingung, dan Lintian tertawa. "Aku ingin tahu rahasia kenapa kau tidak pernah mengantuk." Mendengarnya, suara dari loteng tertawa. "Jadi kau datang untuk belajar?" "Ya. Tapi kau seharusnya antre dan mendapat kualifikasi, bukan menerobos masuk. Kalau semua orang sepertimu, bagaimana aku bisa menjalankan istana ini?" Lintian dengan santai menjawab, "Aku tidak suka mengantre sambil berlutut, jadi lebih baik kita bicara langsung." Suara dari loteng mulai ragu. "Kau tidak takut aku membunuhmu?" "Aku tidak takut kau membunuhku, aku lebih takut kau melarikan diri," kata Lintian, sengaja memprovokasi. Terdengar tawa dari dalam loteng. "Kau bilang aku akan melarikan diri?" "Ya." Lintian mengangguk. Si Tuahu menyela sambil tertawa. "Bocah, kepala istana kami bukan hanya tak bisa mengantuk, dia juga bisa menghipnosis orang. Kau sebaiknya tahu diri." "Hipnosis?" tanya Lintian dengan penasaran. Si Tuahu menjawab dengan bangga, "Tentu saja, itulah kenapa disebut Istana Dewa Tidur. Itu hipnosis warisan leluhur kami. Sekali terkena, tak bisa lolos." Namun Lintian tersenyum, "Aku ingin mencobanya. Kita lihat apakah hipnosis kalian bisa mempan padaku." Orang tua di dalam loteng tertawa. "Jadi kau tak takut sama sekali?" "Tidak," jawab Lintian. Lelaki tua itu lalu berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan sopan lagi." Setelah itu, terdengar suara hujan turun dari segala arah. Suara hujan itu perlahan mengarah ke Lintian, namun Lintian hanya tersenyum. "Hipnosis dengan suara hujan? Itulah tujuannya, supaya kau takut," kata si tua itu sambil tertawa. Si Tuahu menambahkan, "Jangan tertawa, bocah. Percuma. Kau takkan bisa lolos dari suara-suara itu." Lintian menghela napas dan berkata, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk hipnosis ini? Apa tidak membuang-buang waktu? Kau tidak mengantuk sama sekali?" "Tidak sama sekali," jawab Lintian sambil mengangguk. Si Tuahu tertawa kecil. "Bocah, jangan sok kuat. Nanti juga kau tahu akibatnya." Namun sang kepala istana mulai ragu, lalu terus mencoba menghipnosis. Setelah seperempat jam, Lintian masih tetap berdiri dan bertanya penasaran, "Terus begini saja? Buang-buang waktu." Orang tua itu mulai terkejut. "Kau benar-benar tidak merasa apa-apa?" "Belum," jawab Lintian. Kepala istana itu pun mulai meningkatkan kekuatan hipnosisnya. Suara hujan menjadi sangat keras, hingga terasa mengguncang jiwa. Bahkan si Tuahu tak kuat, dan langsung tertidur seperti mayat. Di halaman itu, hanya Lintian yang masih berdiri, lalu tertawa ke arah loteng. "Kalau cuma begini kemampuanmu, ya sudah." Suara tua itu berkata, "Selama bertahun-tahun, belum ada yang sekuat kamu." Lintian tersenyum, "Kalau begitu, maukah kau menemuiku sekarang?" "Tidak perlu," jawab si tua itu cepat. Lintian bertanya, "Oh, kenapa? Kau hanya ingin tahu rahasia kenapa aku tidak bisa mengantuk, kan?" "Tak perlu menemuiku," jawabnya sambil tertawa. Lintian ikut tertawa. "Kalau begitu, bisakah kau beritahu rahasianya?" "Rahasia itu adalah metode kultivasi. Aku sendiri yang benar-benar memahaminya. Orang lain hanya meniru dan tidak mengerti esensinya. Meski tahu pun, mereka hanya dapat permukaan saja," ujar si tua itu. Lintian tersenyum, "Biar aku lihat. Mungkin aku bisa memahami sesuatu. Kalau kau memang bersikeras, aku akan mengizinkanmu melihatnya. Tapi hati-hati, jangan sampai terjebak dalam ilusi dan tak bisa kembali," kata si tua itu setengah bercanda. Lalu, muncul sebuah jalan di depan Lintian. Tanpa ragu, ia mulai melangkah dan masuk ke dalam pusaran yang membawanya ke sebuah ruang rahasia. Di ruangan itu, banyak gambar dan lukisan di sekelilingnya. Suara tua itu berkata, "Aku hanya menunjukkan apa yang perlu kau lihat. Mengerti atau tidak, itu terserah padamu. Tapi banyak orang jadi gila, tertidur selamanya, atau tak pernah kembali setelah melihatnya. Jadi siapkan mentalmu. Biar aku lihat seperti apa
jawab Lin Tian sambil mulai mengamati gambar-gambar di dinding dan mempelajarinya. Suara tua itu terus berbicara di balik bayangan. Setelah beberapa saat, Lin Tian menyadari bahwa ilmu ini bernama Jurus Jiwa Iblis, Magic Soul Art. Jika berhasil dikuasai, bisa menjaga kejernihan pikiran. Namun bila menyimpang sedikit saja, jiwa akan tertidur dan terpengaruh parah. Lin Tian tersenyum, namanya Jurus Jiwa Iblis, ya? Benar, tapi jurus ini punya banyak tingkat. Kalau gagal di satu tingkat saja, kau bisa hancur, kata si tua mencoba menakut-nakuti. Tapi Lin Tian tak menggubrisnya, itu masalah kecil bagiku. Orang tua itu merasa Lin Tian terlalu percaya diri, dan berkata sambil tertawa, kita lihat saja, sampai kapan kau bisa bertahan. Lin Tian mengabaikan pihak lain, dan si monster tua dari Istana Dewa Tidur mengira bahwa Lin Tian akan segera mendapat masalah dan jatuh dalam gangguan jiwa. Namun yang tidak diduga oleh monster tua itu adalah, Lin Tian tetap baik-baik saja. Bukan hanya itu, sampai keesokan paginya pun Lin Tian masih di sana, dengan tenang memperhatikan hal-hal tersebut. Si monster tua mulai merasa bingung, lalu terus memantau Lin Tian. Di luar Istana Dewa Tidur, pemimpin istana semulai khawatir karena Lin Tian belum juga keluar. Jangan khawatir, guruku bilang kalau dia baik-baik saja, berarti memang benar-benar baik-baik saja, kata Sue Wang You, mencoba menenangkan. Namun pemimpin istana Su tetap harus menunggu. Sekitar setengah hari kemudian, Lin Tian tertawa di dalam ruang rahasia itu. Phantom Soul hanya sebuah ilusi, sedangkan yang sejati adalah Sleeping Soul, tersembunyi. Mendengar ini, si monster tua terkejut. Kau menemukannya? Lin Tian tersenyum, menurutmu bagaimana? Monster tua itu enggan mempercayai, lalu muncul kembali. Seorang kakek tua datang menghampiri Lin Tian dengan mata aneh, menatapnya, kau benar-benar memahaminya? Ya, tapi hanya tahap pertama. Sisanya, harus kupahami perlahan-lahan, jawab Lin Tian sambil tersenyum, lalu berjalan keluar dari tempat itu. Si kakek tua terlihat tak rela dan berkata pada Lin Tian, itu tidak mungkin. Tak ada seorang pun yang bisa memahaminya. Bagaimana kau bisa yakin aku tidak memahaminya? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Untuk memahami ini, aku butuh puluhan ribu tahun. Tapi kau hanya 1 hari. Itulah aku. Lin Tian kembali tersenyum aneh. Namun si monster tua tetap tidak percaya dan berkata, tunjukkan padaku. Kenapa aku harus menunjukkannya padamu? Balas Lin Tian. Aku akan berikan satu syarat padamu jika kau mau menunjukkan padaku, kata si monster tua. Kenapa kau begitu ngotot ingin melihatku menunjukkannya? Lin Tian penasaran. Si monster tua mendesah, Sleeping Soul ini punya 36 tingkat. Aku hanya bisa menembus hingga tingkat 12, lalu terhenti. Jika kau benar-benar memahami tahap pertama dalam 1 hari, mungkin kau bisa membantuku menembus tahap berikutnya. Lin Tian tertawa, jadi, kau ingin aku membantumu menembus batas? Ya, kata si monster tua sambil tertawa kecil. Lin Tian tersenyum, baiklah, lihatlah. Lalu roh Lin Tian melayang ke atas, tubuhnya berbaring, kemudian ia tertidur. Saat itu, tubuhnya memancarkan cahaya putih, menandakan ia telah memasuki tahap pertama dari Sleeping Soul. Ini benar-benar tahap pertama, seru monster tua itu dengan bersemangat. Sementara itu, Lin Tian berada dalam kondisi penuh semangat. Sleeping Soul ini merupakan teknik jiwa yang bisa memulihkan energi dengan sangat cepat. Tahap pertama saja bisa mengurangi kebutuhan waktu tidur hingga 1/10. Artinya, tidur 1 hari setara dengan pemulihan 10 hari. Dan pada tahap-tahap berikutnya, pemulihan akan lebih cepat lagi. Itulah kehebatan dari teknik ini. Yang lebih ajaib lagi, teknik ini bisa digunakan dalam kondisi waktu yang dipercepat ribuan kali, yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk memulihkan energi. Kau bisa memberitahuku apa yang ada setelah tingkat 12? Tanya monster tua itu tiba-tiba. Akan kukatakan kalau aku sudah mencapai tingkat 12, jawab Lin Tian tersenyum. Kapan kau bisa mempelajarinya? Tanya si monster tua bersemangat. Itu tergantung, jawab Lin Tian. Kalau begitu, saat kau berhasil menguasainya, kau harus memberitahuku. Tentu. Tapi tadi kau bilang, kau akan memenuhi satu permintaanku. Masih berlaku? Tentu. Katakan saja, jawab si kakek tua. Kabarnya ada seorang, Saint Moonlight, di kota ini. Bisa kau beritahu aku di mana dia? Apa? Kau tidak tahu? Kaget si kakek tua.
Semua orang ingin tahu, tapi tidak ada yang tahu. Jadi kalau kau tanya padaku, aku juga tidak tahu harus menjawab apa. Lin Tian lalu bertanya lagi, kalau begitu, satu hal lagi. Ini adalah beberapa stiker tulisan tangan, lihatlah. Setelah melihatnya, si kakek tua terkejut. Dari mana kau mendapatkannya? Aku menemukannya di pavilion lukisan Shenyou. Jadi aku ingin kau membantuku. Kau ingin aku membantumu mencari tahu asal-usulnya? Tanya si kakek tua. Tepat sekali. Setelah berpikir sejenak, si kakek berkata, baiklah. Aku punya hubungan baik dengan beberapa pelukis. Aku bisa menanyakannya untukmu. Kalau aku sudah dapat kabar, aku akan menemui kalian. Bagus. Setelah itu, Lin Tian pun pergi. Saat tiba di halaman, si Hutua sudah bangun, tapi tidak tahu bahwa Lin Tian sudah masuk ke loteng. Begitu Lin Tian muncul dari loteng, si Hutua kaget dan bertanya, kau, bagaimana kau bisa masuk? Lin Tian tersenyum, kenapa aku tidak bisa masuk? Si Hu panik dan segera berteriak ke arah gelap, Tuan Istana, dia. Mulai hari ini, dia adalah teman kita. Jangan ada yang menyusahkannya, mengerti? Kata monster tidur tua itu. Si Hutua pun menjawab dengan wajah murung, kalau begitu, dia. Biarkan dia pergi. Si Hu tidak punya pilihan selain membiarkan Lin Tian pergi. Orang-orang di Istana Dewa Tidur pun penasaran bagaimana mungkin Lin Tian bisa baik-baik saja. Apalagi saat Si Hu menyuruh semua orang untuk tidak menyulitkan Lin Tian, mereka semua terkejut dan tidak percaya. Saat Lin Tian keluar tanpa cedera sedikit pun, pemimpin Istana Su pun terkejut. Kau tidak apa-apa? Apa? Kau pikir aku bakal kenapa-kenapa? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Bukankah Tuan Istana di sana menyusahkanmu? Bukan menyusahkan, malah membantuku, jawab Lin Tian, membuat pemimpin Istana Su semakin terkejut dan bertanya heran, kau yakin, dia yang meminta bantu padamu? Kalau tidak percaya, kau bisa tanya langsung. Setelah itu, Lin Tian pergi dengan tenang. Sue Wangyu pun bertanya, Guru, kita sekarang mau kemana? Tunggu dulu, jawab Lin Tian. Mereka pun kembali ke kedai teh di depan toko pavilion lukisan Shenyou dan duduk. Pemimpin Istana Su dan Sue Wangyu bingung kenapa Lin Tian hanya duduk di situ. Malam pun tiba, dan si kakek tua muncul, duduk di samping Lin Tian sambil berkata, aku harus bekerja keras. Siapa dia? Tanya pemimpin Istana Su dengan curiga, merasakan ada yang luar biasa pada orang ini. Sue Wangyu juga penasaran, menatap si kakek tua itu. Lin Tian lalu berkata sambil tersenyum, dia adalah pemimpin Istana Dewa Tidur, si monster tidur. Mereka berdua pun terkejut. Lin Tian tersenyum pada si monster tua dan bertanya, lalu, apa hasilnya? Itu adalah salinan dari seorang master di pavilion lukisan. Salinan? Lin Tian mengernyit. Ya, master itu temanku. Mau ku kenalkan padamu? Lin Tian ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lin Tian mengabaikan pihak lain, dan si monster tua dari Istana Dewa Tidur mengira bahwa Lin Tian akan segera mendapat masalah dan jatuh dalam gangguan jiwa. Namun yang tidak diduga oleh monster tua itu adalah, Lin Tian tetap baik-baik saja. Bukan hanya itu, sampai keesokan paginya pun Lin Tian masih di sana, dengan tenang memperhatikan hal-hal tersebut. Si monster tua mulai merasa bingung, lalu terus memantau Lin Tian. Di luar Istana Dewa Tidur, pemimpin istana mulai khawatir karena Lin Tian belum juga keluar. Jangan khawatir, guruku bilang kalau dia baik-baik saja, berarti memang benar-benar baik-baik saja, kata Sue Wangyu, mencoba menenangkan. Namun pemimpin istana Su tetap harus menunggu. Sekitar setengah hari kemudian, Lin Tian tertawa di dalam ruang rahasia itu. Phantom Soul hanya sebuah ilusi, sedangkan yang sejati adalah Sleeping Soul, tersembunyi. Mendengar ini, si monster tua terkejut. Kau menemukannya? Lin Tian tersenyum, menurutmu bagaimana? Monster tua itu enggan mempercayai, lalu muncul kembali. Seorang kakek tua datang menghampiri Lin Tian dengan mata aneh, menatapnya, kau benar-benar memahaminya? Ya, tapi hanya tahap pertama. Sisanya, harus kupahami perlahan-lahan, jawab Lin Tian sambil tersenyum, lalu berjalan keluar dari tempat itu. Si kakek tua terlihat tak rela dan berkata pada Lin Tian, itu tidak mungkin. Tak ada seorang pun yang bisa memahaminya. Bagaimana kau bisa yakin aku tidak memahaminya? Tanya Lin Tian sambil tersenyum.
Untuk memahami ini, aku butuh puluhan ribu tahun. Tapi kau hanya 1 hari. Itulah aku. Lin Tian kembali tersenyum aneh. Namun si monster tua tetap tidak percaya dan berkata, "Tunjukkan padaku." "Kenapa aku harus menunjukkannya padamu?" balas Lin Tian. "Aku akan berikan satu syarat padamu jika kau mau menunjukkan padaku," kata si monster tua. "Kenapa kau begitu ngotot ingin melihatku menunjukkannya?" Lin Tian penasaran. Si monster tua mendesah, "Sleeping Soul ini punya 36 tingkat. Aku hanya bisa menembus hingga tingkat 12, lalu terhenti. Jika kau benar-benar memahami tahap pertama dalam 1 hari, mungkin kau bisa membantuku menembus tahap berikutnya." Lin Tian tertawa, "Jadi, kau ingin aku membantumu menembus batas?" "Ya," kata si monster tua sambil tertawa kecil. Lin Tian tersenyum, "Baiklah, lihatlah." Lalu roh Lin Tian melayang ke atas, tubuhnya berbaring, kemudian ia tertidur. Saat itu, tubuhnya memancarkan cahaya putih, menandakan ia telah memasuki tahap pertama dari Sleeping Soul. "Ini benar-benar tahap pertama," seru monster tua itu dengan bersemangat. Sementara itu, Lin Tian berada dalam kondisi penuh semangat. Sleeping Soul ini merupakan teknik jiwa yang bisa memulihkan energi dengan sangat cepat. Tahap pertama saja bisa mengurangi kebutuhan waktu tidur hingga 1/10. Artinya, tidur 1 hari setara dengan pemulihan 10 hari. Dan pada tahap-tahap berikutnya, pemulihan akan lebih cepat lagi. Itulah kehebatan dari teknik ini. Yang lebih ajaib lagi, teknik ini bisa digunakan dalam kondisi waktu yang dipercepat ribuan kali, yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk memulihkan energi. "Kau bisa memberitahuku apa yang ada setelah tingkat 12? Tanya monster tua itu tiba-tiba. "Akan kukatakan kalau aku sudah mencapai tingkat 12, jawab Lin Tian tersenyum. "Kapan kau bisa mempelajarinya?" tanya si monster tua bersemangat. "Itu tergantung," jawab Lin Tian. "Kalau begitu, saat kau berhasil menguasainya, kau harus memberitahuku." "Tentu. Tapi tadi kau bilang, kau akan memenuhi satu permintaanku. Masih berlaku?" "Tentu." "Katakan saja," jawab si kakek tua. "Kabarnya ada seorang, Saint Moon lahir, di kota ini. Bisa kau beritahu aku di mana dia?" "Apa? Kau tidak tahu?" kaget si kakek tua. "Semua orang ingin tahu, tapi tidak ada yang tahu. Jadi kalau kau tanya padaku, aku juga tidak tahu harus menjawab apa." Lin Tian lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, satu hal lagi. Ini adalah beberapa stiker tulisan tangan, lihatlah." Setelah melihatnya, si kakek tua terkejut. "Dari mana kau mendapatkannya?" "Aku menemukannya di pavilion lukisan Shenyou. Jadi aku ingin kau membantuku." "Kau ingin aku membantumu mencari tahu asal-usulnya?" tanya si kakek tua. "Tepat sekali." Setelah berpikir sejenak, si kakek berkata, "Baiklah. Aku punya hubungan baik dengan beberapa pelukis. Aku bisa menanyakannya untukmu. Kalau aku sudah dapat kabar, aku akan menemui kalian." "Bagus." Setelah itu, Lin Tian pun pergi. Saat tiba di halaman, si Hutua sudah bangun, tapi tidak tahu bahwa Lin Tian sudah masuk ke loteng. Begitu Lin Tian muncul dari loteng, si Hutua kaget dan bertanya, "Kau, bagaimana kau bisa masuk?" Lin Tian tersenyum, "Kenapa aku tidak bisa masuk?" Si Hu panik dan segera berteriak ke arah gelap, "Tuan Istana, dia. Mulai hari ini, dia adalah teman kita. Jangan ada yang menyusahkannya, mengerti?" kata monster tidur tua itu. Si Hutua pun menjawab dengan wajah murung, "Kalau begitu, biarkan dia pergi." Si Hu tidak punya pilihan selain membiarkan Lin Tian pergi. Orang-orang di Istana Dewa Tidur pun penasaran bagaimana mungkin Lin Tian bisa baik-baik saja. Apalagi saat Si Hu menyuruh semua orang untuk tidak menyulitkan Lin Tian, mereka semua terkejut dan tidak percaya. Saat Lin Tian keluar tanpa cedera sedikit pun, pemimpin Istana Su pun terkejut. Kau tidak apa-apa?" "Apa? Kau pikir aku bakal kenapa-kenapa?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Bukankah Tuan Istana di sana menyusahkanmu?" "Bukan menyusahkan, malah membantuku," jawab Lin Tian, membuat pemimpin Istana Su semakin terkejut dan bertanya heran, "Kau yakin, dia yang meminta bantu padamu?" "Kalau tidak percaya, kau bisa tanya langsung." Setelah itu, Lin Tian pergi dengan tenang. Sue Wangyu pun bertanya, "Guru, kita sekarang mau kemana?"
Tunggu dulu, jawab Lin Tian. Mereka pun kembali ke kedai teh di depan toko pavilion lukisan Shenyou dan duduk. Pemimpin istana Su dan Sue Wangyou bingung kenapa Lin Tian hanya duduk di situ. Malam pun tiba, dan si kakek tua muncul, duduk di samping Lin Tian sambil berkata, "Aku harus bekerja keras." "Siapa dia?" tanya pemimpin istana Su dengan curiga, merasakan ada yang luar biasa pada orang ini. Sue Wangyou juga penasaran, menatap si kakek tua itu. Lin Tian lalu berkata sambil tersenyum, dia adalah pemimpin istana Dewa Tidur, si monster tidur. Mereka berdua pun terkejut. Lin Tian tersenyum pada si monster tua dan bertanya, "Lalu, apa hasilnya?" "Itu adalah salinan dari seorang master di pavilion lukisan." "Salinan?" Lin Tian mengernyit. "Ya. Master itu temanku. Mau ku kenalkan padamu?" Lin Tian ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengarnya, Sheng Yu Tianqin terdiam sejenak dan berkata, "Istana Pedang dan Es selalu menjadi tempat yang misterius di utara Shenyou. Namun, jika aku benar-benar ingin pergi, aku punya cara." "Jika begitu, terima kasih," kata Lin Tian, yang mengetahui lokasi Tian Luo saat ini dan ingin menyelidikinya. Sheng Yu Tianqin juga ingin mengetahui mengapa seseorang bisa persis sama dengannya. Jadi ia berkata, "Ayo, ikuti aku tahu ada array transmisi di dekat sini, yang menuju ke utara Shenyou." Lin Tian tentu saja ingin melihatnya, jadi Sheng Yu Tianqin langsung memimpin Lin Tian. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat terpencil di dekat sana, di mana ada array transmisi yang dikelilingi oleh banyak batu. "Ini lagi, Gunung Batu Suci." Lin Tian menghela napas ketika melihatnya, dan Sheng Yu Tianqin bertanya, "Gunung Batu Suci?" "Ya, Gunung Batu Suci akhir-akhir ini tidak tahu apa yang terjadi. Jadi mereka menutup 4 array transmisi," jelas Lin Tian. Mendengar ini, Sheng Yu Tianqin terlihat aneh. "Kalau begitu, sepertinya kita tidak bisa lewat." "Tidak masalah," jawab Lin Tian, lalu ia langsung mendekati dan mengangkat batu-batu tersebut. Namun, Sheng Yu Tianqin terlihat cemas dan berkata, "Katanya, Gunung Batu Suci tidak sederhana. Jika kau mengganggu mereka, bisa jadi masalah." Lin Tian tidak terlalu peduli. Ia terus berjalan, tapi tiba-tiba beberapa orang dengan topeng batu muncul di dekat sana. Ketika mereka melihat Lin Tian, mereka seperti melihat musuh. Salah seorang dari mereka berkata, "Tak kusangka bertemu dengan orang buronan." "Buronan?" Lin Tian tersenyum pahit, dan salah satu dari mereka berkata, "Ya, kamu sudah masuk daftar buronan kami di Gunung Batu Suci." Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, "Ayo lihat bagaimana kalian akan menangkapku." "Temukan sendiri jalanmu," jawab salah satu dari mereka, kemudian melemparkan jaring ke arah Lin Tian. Namun, Lin Tian tidak peduli sama sekali dan langsung menghancurkan jaring tersebut, kemudian menghancurkan mereka satu persatu dan memaksa mereka mundur. Para pria itu akhirnya melarikan diri. Melihat mereka kabur, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Sekelompok orang tolol." Namun, Sheng Yu Tianqin berkata, "Mereka hanya murid biasa. Jika mereka benar-benar mendatangkan ahli dari Gunung Batu Suci, ini akan menjadi masalah besar." "Apakah mereka sekuatmu?" tanya Lin Tian. Sheng Yu Tianqin tersenyum kecut. "Yang aku kuasai adalah seni lukis, dan kekuatanku yang sebenarnya hanya 2 bintang dalam Gotio Guizun. Sedangkan di Gunung Batu Suci, katanya ada 8 bintang dalam Gotio Guizun." "8 bintang dalam Gotio Gui? Apakah itu sangat kuat?" tanya Lin Tian. Sheng Yu Tianqin menjawab, 3 bintang dalam Gotio Gui sudah cukup menjadi penghalang. Jika mereka datang, aku khawatir kamu akan selesai." Lin Tian berkata, "Aku tidak takut siapapun, tapi aku tidak takut akan apapun." Setelah itu, Lin Tian masuk ke dalam array, dan Sheng Yu Tianqin juga ikut serta. Lalu mereka berangkat. Di Gunung Shenyou yang dalam, sekelompok murid dari Gunung Batu Suci yang terluka oleh Lin Tian berlutut di belakang seseorang, dengan punggung orang itu menghadap ke arah mereka. Bagaimana bisa dia menggunakan array transmisi 2 kali berturut-turut? "Tuan, anak ini jelas hanya dari negara emas, tapi sangat sulit ditangani. Kami tidak bisa berbuat apa-apa," kata mereka. Orang itu tetap membelakangi mereka dan berkata, "Tujuan kami menutup array transmisi adalah untuk mencegah bocah itu menggunakannya, tapi lebih baik kalian yang bermasalah." Mereka semua takut dan tidak tahu harus berkata apa. Tetapi orang itu melanjutkan, "Patriar mengatakan, jika kalian tidak bisa menghentikannya, kalian yang akan dibersihkan. Tuan, tolong bantu kami." "Tuan,
Kami sudah berusaha sebaik mungkin, kata mereka, takut. Orang itu berdiri dengan punggung menghadap mereka dan berkata, aku akan pergi bicara dengannya sebentar. Kalian teruslah menggerakkan saudara-saudara dan perhatikan setiap gerak-geriknya. Ya, Tuan. Kemudian, orang itu berubah menjadi cahaya biru dan menghilang. Saat itu, Lin Tian dan Sheng Yu Tianqin tiba di utara Shenyou. Di sana, bisa dilihat bahwa salju dan es ada di mana-mana. Lin Tian bertanya, seberapa jauh dari istana pedang es? Dengan kecepatan kita sekarang, setidaknya setengah bulan lagi, jawab Sheng Yu Tianqin, dan Lin Tian berkata, kalau begitu, percepat. Kedua orang itu mempercepat perjalanan mereka. Setengah hari kemudian, saat mereka melewati sebuah gunung, gunung-gunung di sekitarnya mulai bergerak seolah seluruh gunung itu berubah. Sheng Yu Tianqin terkejut, ini adalah teknik pengendalian gunung dari Gunung Batu Suci. Teknik pengendalian gunung? Tanya Lin Tian. Ya, katanya, di Gunung Batu Suci, ada Gotio Guizun bintang 3 yang mampu mengendalikan gunung, dan itu tidak sederhana, jawab Sheng Yu Tianqin. Dia mulai melihat sekeliling untuk mencari siapa yang mengawasi gunung-gunung ini. Lin Tian menatap langit dan berkata, di sini, kenapa sembunyi-sembunyi? Kemudian, cahaya biru berkelebat di udara dan seseorang tersenyum. Tahu siapa saya? Tidak tertarik, jawab Lin Tian. Orang itu tersenyum dan berkata, saya murid Gunung Batu Suci, Li Sanfeng. Apa? Kau datang untuk aku? Tanya Lin Tian balik. Li Sanfeng tersenyum, kamu adalah buronan utama di Gunung Batu Suci. Utama? Itu kehormatan, jawab Lin Tian. Anak muda, apakah kamu sama sekali tidak takut? Tanya Li Sanfeng. Lin Tian tertawa padanya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa yang perlu aku takuti? Li Sanfeng menatap Lin Tian dan berkata, apakah kamu yakin, apa yang bisa aku lakukan padamu? Omong kosong, kau terlalu lemah, jawab Lin Tian, membuat Li Sanfeng terlihat lebih serius. Sepertinya kamu benar-benar gila. Aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kamu terluka nanti, kata Lin Tian, tapi Li Sanfeng malah tertawa sinis. Anak muda, kalau aku tidak menangkapmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Li Sanfeng. Setelah itu, ribuan batu mengelilingi Lin Tian dan menjebaknya di area itu. Namun, Lin Tian tidak peduli. Ia berkata pada Li Sanfeng, membuat batu-batu untuk menjebak kita? Apakah ini tidak bodoh? Bodoh? Anak muda, lihat saja apakah kamu bisa keluar. Li Sanfeng tertawa, tapi lompatan Lin Tian diblokir oleh batu-batu itu. Sementara itu, Sheng Yu Tianqin berkata, tidak ada gunanya. Batu-batu ini sangat unik. Sulit untuk mengatasi mereka. Tapi Lin Tian tersenyum, bukan hanya batu-batu biasa, ini tidak masalah. Setelah itu, Lin Tian melepaskan ribuan bayangan. Li Sanfeng mengejek, kamu kira bayangan ini berguna? Namun, bayangan-bayangan tersebut meledak dan menembus batu-batu itu, menggunakan teknik soul piercing. Ternyata, batu-batu tersebut terbuat dengan metode jiwa, sehingga bayangan-bayangan itu keluar dan mengelilingi Li Sanfeng. Ketika batu-batu di sekitar Lin Tian dan Sheng Yu Tianqin menghilang, Li Sanfeng tampak bingung dan menatap bayangan-bayangan itu dengan tatapan dingin. Kamu kira aku takut dengan ini? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?